Cara pembuatan ombrometer sederhana dan mengukur curah hujan. Muhammad Asli Kuswoyo, 2.402.031. Dosen pengampu, Salmiyati MPD, PH.D. Program Studi Agroteknologi, Institut Teknologi Perkebunan Pelalawan Indonesia. Pendahuluan, curah hujan merupakan salah satu parameter meteorologi yang sangat penting untuk dipantau karena berkaitan erat dengan berbagai aspek kehidupan, seperti pertanian, perikanan, sumber air, dan mitigasi bencana. Sutikno, 2023. Pengukuran curah hujan dapat dilakukan dengan menggunakan instrumen yang disebut ombrometer atau rain gauge. Ombrometer adalah alat yang digunakan untuk mengukur jumlah curah hujan yang turun pada suatu area dalam periode waktu tertentu. Ronald, 2025. Meskipun terdapat ombrometer digital modern, pembuatan ombrometer sederhana masih relevan terutama untuk keperluan pendidikan, pemantauan skala kecil, atau di daerah dengan keterbatasan akses terhadap peralatan meteorologi standar. Menurut Ahmad, 2024, penggunaan ombrometer sederhana dapat meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap kondisi cuaca dan memberikan data awal yang berharga untuk analisis curah hujan di tingkat lokal. Makalah ini membahas metode pembuatan ombrometer sederhana dan cara mengukur curah hujan untuk keperluan praktis. Tujuan dari praktikum ini adalah untuk memberikan pemahaman kepada mahasiswa mengenai cara pembuatan ombrometer sederhana dari bahan yang mudah diperoleh serta melatih keterampilan dalam melakukan pengukuran curah hujan secara langsung. Selain itu, praktikum ini bertujuan untuk membantu mahasiswa memahami prinsip kerja alat pengukur curah hujan dan pentingnya data curah hujan dalam analisis agroklimatologi khususnya dalam kaitannya dengan kegiatan pertanian yang bergantung pada kondisi iklim. Alat dan bahan. Tiang penyangga 2 meter, botol aqua 21 atau 2 liter batu kerikil lem bakar, tali rafia cangkul jerigen lakban, pisau paku korek. Cara kerja, untuk botol aqua. Pertama potong botol aqua pada bagian yang seperti corong, setelah itu masukkan kerikil sedikit, kemudian balik posisinya seperti dan satukan dengan botol dan lakban. Untuk alat corong, pertama masukkan selang ke lubang bawah corongnya kemudian lakban supaya kuat, dan pada botol satu lagi dibolongi tutup botolnya dan masukkan selangnya. Setelah itu pasang alatnya dengan menancapkan tiangnya terlebih dahulu kemudian ikat alatnya di tiang, begitu juga pada alat corong, kemudian lakukan pengamatan selama 2 minggu dan catat hasilnya. Berikut adalah video pelaksanaannya. Ini merah pula yang dekat. Kayaknya nggak suruh. Kau depan Bawa dulu, Bang. Biar nggak. Pasti kalau bawahnya itu. Potong dulu mana yang ini pisau. Cik, macun. Ilmu kebal. Kalau mampan udah dari, Berguru di mana, teman? udah dari dulu aku nggak ada. Berguru di mana, teman? Nah, bergurunya di ampas. Tengahnya enggak? Tahu nggak tahu ya kalau mau video. Berikut adalah hasil pengamatannya. Pembahasan. Ombrometer sederhana dapat dibuat dari bahan sehari-hari, seperti botol plastik transparan bekas ukuran 1,5-2 liter, gunting, penggaris, spidol permanen, kerikil atau pasir, dan air. Menurut Wijaya, 2024, cara membuatnya adalah dengan memotong bagian atas botol sekitar sepertiga, membalik dan meletakkannya ke dalam bagian bawah sehingga membentuk corong. Kerikil atau pasir ditambahkan di dasar botol agar stabil, kemudian dibuat skala milimeter di sisi botol, dan air dituangkan untuk membentuk garis nol. Ronald, 2025, menyatakan bahwa botol transparan memudahkan pembacaan skala, sementara desain corong mengurangi penguapan dan mencegah masuknya serangga. Penempatan ombrometer juga penting agar data akurat. Sutikno, 2023,
menyarankan agar ombrometer diletakkan di area terbuka, minimal 4 meter dari penghalang seperti pohon atau bangunan, di atas permukaan datar, dengan ketinggian corong 30-50 cm dari tanah. Ahmad, 2024, menambahkan bahwa lokasi yang terlindung dari angin juga dapat meningkatkan keakuratan pengukuran. Untuk pengukuran, Wijaya, 2024, menyarankan pencatatan dilakukan setiap hari pada waktu yang sama, misalnya pukul 7 pagi. Selisih level air menunjukkan curah hujan dalam milimeter. Setelah dicatat, air dikosongkan dan alat dikembalikan ke posisi 0. Menurut Ronald, 2025, 1 mm curah hujan setara dengan 1 liter air per meter persegi, sehingga perhitungan volume bisa dikonversi berdasarkan diameter corong. Agar lebih akurat, kalibrasi diperlukan. Ahmad, 2024, menjelaskan bahwa ini bisa dilakukan dengan menghitung luas permukaan corong, PRR, lalu menuangkan volume air yang diketahui dan menghitung tinggi air, H sama dengan VA. Hasilnya dibandingkan dengan skala aktual dan disesuaikan jika perlu. Sutikno, 2023, menyarankan menambahkan sedikit minyak mineral di permukaan air untuk mengurangi penguapan, terutama di daerah panas. Dengan metode ini, ombrometer sederhana tetap dapat memberikan hasil yang cukup andal. Perbandingan hasil pengukuran. Berdasarkan data pengamatan curah hujan dari tanggal 25 April hingga tanggal 8 Mei tahun 2025, terdapat perbedaan hasil antara ombrometer yang menggunakan corong dan yang menggunakan botol aqua dengan kerikil. Pada tanggal 26 April tahun 2025, alat corong mencatat curah hujan sebesar 21,5 mm, sedangkan botol aqua hanya mencatat 9,5 mm. Perbedaan signifikan juga terjadi pada tanggal 1 Mei di mana alat corong mencatat 39 mm sementara botol aqua mencatat 16,5 mm. Pada tanggal 4 Mei ombrometer corong mencatat 25,5 mm, sementara versi botol aqua mencatat 13,5 mm. Perbedaan paling besar terlihat pada tanggal 8 Mei di mana alat corong mencatat 14,5 mm dan alat botol mencatat 24 mm. Secara umum, alat corong cenderung mencatat curah hujan yang lebih tinggi dibandingkan alat botol aqua plus kerikil, kecuali pada tanggal 8 Mei. Hal ini menunjukkan bahwa desain corong kemungkinan lebih efektif dalam menangkap dan menampung air hujan secara maksimal, sebagaimana disampaikan oleh Ronald, 2025, meskipun variabel lingkungan juga bisa memengaruhi hasil. Kesimpulan, ombrometer sederhana dapat dibuat dengan mudah menggunakan bahan-bahan yang tersedia dan terjangkau seperti botol plastik bekas. Meskipun tidak seakurat alat pengukur curah hujan standar, ombrometer sederhana dapat memberikan data yang cukup reliabel untuk keperluan pendidikan dan pemantauan skala kecil. Penempatan yang tepat dan prosedur pengukuran yang konsisten sangat penting untuk mendapatkan data yang akurat. Seperti yang dikemukakan oleh Ronald, 2025, keterlibatan masyarakat dalam pemantauan curah hujan dapat meningkatkan kesadaran akan perubahan iklim dan membantu dalam upaya adaptasi terhadap kondisi cuaca ekstrim. Dengan memahami cara pembuatan dan penggunaan ombrometer sederhana, diharapkan masyarakat dapat berpartisipasi aktif dalam pemantauan lingkungan dan pengumpulan data meteorologi yang bermanfaat bagi kepentingan bersama. Sekian video laporan praktikum saya hari ini. Saya ucapkan kepada teman-teman sekalian terima kasih atas waktunya.